Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Pak Jaya mengira kutukan sudah berakhir setelah ia mengubur tulang korban santet di gudang tokonya. Tapi malam ini, anaknya sendiri ditemukan membawa bungkusan kain putih yang sama. Siapa sebenarnya yang meneruskan perjanjian gelap itu? Dan berapa nyawa lagi yang harus dibayar demi sebuah toko material? Malam itu, toko material milik Pak Jaya masih berdiri terang di pinggir jalan desa seperti mercusuar kecil yang dulu selalu memanggil pembeli. Lampu neon berwarna putih menggantung di depan papan nama yang mulai kusam. Biasanya, suara truk pengangkut pasir dan semen bersahutan sejak subuh hingga senja. Namun, sejak 3 hari terakhir, suasana berubah menjadi sunyi, seolah bangunan itu kehilangan napas. Pak Jaya duduk di bangku kayu dekat kasir sambil menghitung karung semen yang tak berkurang sedikit pun. Angka-angka di buku catatan seperti batu yang menekan dadanya. Tidak ada pelanggan, tidak ada tawar-menawar, bahkan burung pun enggan bertengger di atap seng yang panas. Seperti kuburan yang lupa ditutup, gumamnya. Angin sore menggeser debu halus dari tumpukan pasir. Butiran kecil itu berputar membentuk pusaran tipis, mirip asap dari kemenyan yang dibakar tanpa api. Bau aneh mulai terasa, bukan amis, bukan busuk, melainkan seperti tanah basah yang disimpan terlalu lama di ruang gelap. Ujang, karyawan yang sudah bekerja belasan tahun, menghampiri sambil membawa sekop. Pak, semen di gudang belakang menggumpal semua, padahal masih baru. Pak Jaya bangkit, langkahnya berat seperti orang membawa karung penuh kenangan pahit. Ketika pintu gudang dibuka, hawa dingin menyergap, kontras dengan panas sore di luar. Karung-karung semen tampak keras seperti batu nisan kecil. Di atasnya muncul retakan-retakan tipis menyerupai urat di kulit manusia tua. "Ini mustahil," ucap Pak Jaya lirih. Ia mengusap kening. Dalam pikirannya terlintas satu nama, Pak Arman, pemilik toko material baru di ujung desa. Mereka sempat bertengkar soal pelanggan dan harga. Sejak pertengkaran itu, keberuntungan Pak Jaya seakan dicabut dari akar. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menutup dirinya dengan awan kelabu. Lampu toko tetap menyala, tetapi cahayanya terlihat pucat, seperti lilin di tengah angin. Sekitar pukul 9, Ujang hendak pulang. Saat melewati tumpukan batu bata, ia berhenti mendadak. Di antara susunan merah itu, terlihat bayangan hitam duduk diam. Bentuknya seperti manusia yang memeluk lutut. "Pak, ada orang," bisiknya ketakutan. Pak Jaya menoleh. Bayangan itu lenyap sebelum sempat dilihat jelas. Yang tersisa hanya debu beterbangan dan rasa dingin di tengkuk. "Kau kecapean," kata Pak Jaya, meski suaranya sendiri bergetar. Setelah Ujang pergi, Pak Jaya menutup pintu besi toko. Bunyi gesekan logam terdengar panjang, seperti rintihan makhluk tua. Ia bermaksud pulang, tetapi langkahnya terhenti saat mendengar suara sesuatu jatuh di dalam gudang. Krek! Seperti batu yang dijatuhkan ke sumur. Pak Jaya membuka kembali pintu. Gudang kosong, tidak ada tikus, tidak ada kucing. Namun, di lantai, tampak bekas tapak kaki kecil berlumur pasir.
Jejak itu berhenti tepat di depan karung semen yang mengeras. "Siapa di sini?" teriaknya. Tak ada jawaban, hanya suara napasnya sendiri yang menggema. Ia pulang dengan hati gelisah. Di rumah, istrinya mengeluh pusing dan mual tanpa sebab. Angat bungsunya menangis sambil menunjuk ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang dewasa. Keesokan pagi, Pak Jaya kembali ke toko lebih awal. Ia menemukan satu karung pasir roboh. Di dalamnya ada bungkusan kecil terikat kain putih. Kain itu kotor oleh tanah hitam dan serpihan daun kering. Tangannya gemetar saat membuka ikatan. Di dalamnya terdapat paku karat, segumpal rambut, serta potongan kertas dengan gambar kasar bangunan tokonya. Semua disatukan dengan bau tanah kuburan yang menusuk hidung. Pak Jaya terduduk. Bungkusan itu seperti surat tanpa tulisan, pesan tanpa suara, ancaman tanpa wajah. Ia teringat pertengkaran dengan Pak Arman. Terlintas dugaan bahwa saingan itu mengirim sesuatu dari dunia gelap untuk menutup rezekinya. Perasaannya seperti rumah yang dimasuki asap, sulit bernapas, sulit berpikir jernih. Hari berjalan aneh. Setiap pelanggan yang masuk hanya bertahan sebentar, lalu keluar dengan wajah pucat. Ada yang mengeluh pusing, ada yang merasa dadanya sesak, seolah udara di toko berubah menjadi kabut tak kasat mata. Menjelang sore, seorang ibu tua jatuh pingsan di depan rak paku. Saat diangkat, matanya terbuka lebar namun kosong. Bibirnya berbisik, "Jangan jual tanah ini. Dia belum pergi." Kalimat itu menusuk Pak Jaya seperti duri. Malam kembali turun. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu neon berkedip pelan, seperti mata yang mengantuk. Dari sudut gudang pasir, terdengar suara seperti orang menggaruk dinding. Srek, srek, srek. Pak Jaya berdiri kaku. Jantungnya berdetak seperti palu memukul besi. Ia merasa toko itu bukan lagi tempat mencari nafkah, melainkan ruang tunggu bagi sesuatu yang ingin keluar. Dalam diam, ia menyadari satu hal. Ini bukan sekedar persaingan usaha. Ini seperti hujan racun yang turun perlahan, tidak langsung membunuh, tetapi mengeringkan segalanya dari dalam. Dan di malam pertama itu, tanpa ia sadari, pintu menuju teror telah terbuka. Sementara di luar, angin membawa bau tanah basah menyusup ke setiap celah bangunan, seolah ada tangan tak terlihat yang mulai menutup nasib toko Pak Jaya dengan segel kematian. Pagi itu, matahari muncul seperti tamu yang ragu memasuki halaman toko Pak Jaya. Sinarnya tipis, seolah takut menyentuh bangunan yang sejak kemarin berubah muram. Udara terasa berat, mirip napas orang yang menahan tangis terlalu lama. Pak Jaya membuka pintu besi dengan tangan gemetar. Bunyi gesekan logam terdengar lebih panjang dari biasanya, seperti kuku diseret di papan peti mati. Ia masih memikirkan bungkusan kain putih yang ditemukan kemarin. Benda itu disimpan dalam karung plastik hitam di pojok gudang. Namun pikirannya tetap melekat padanya seperti lintah di kulit basah. Belum sempat ia menyapu lantai, anak sulungnya, Dimas, datang membawa wajah pucat. "Pak, di depan toko ada yang aneh." Pak Jaya mengikuti langkah Dimas menuju halaman. Di dekat tumpukan pasir, tanah tampak sedikit menggembung, seolah perut bumi kembung karena menelan sesuatu. Di atas gundukan itu, tergeletak kain putih yang sama seperti kemarin, namun kali ini terikat lebih rapat dan berlumur lumpur hitam. "Ini bukan yang kemarin," bisik Pak Jaya. Ia menggali dengan sekop kecil. Setiap sodokan terasa seperti mengusik sarang semut raksasa. Saat kain itu diangkat, bau lembab menyeruak, seperti ruang bawah tanah yang lama tak dibuka. Ikatan dilepas perlahan. Isinya lebih mengerikan. Ada potongan kuku, serpihan kaca,
tanah kuburan, serta potret kecil toko Pak Jaya yang digambar kasar. Pada bagian belakang kertas tertulis simbol aneh menyerupai huruf terbalik. Bukan tulisan, melainkan tanda yang tampak seperti luka. Dimas mundur 2 langkah. Wajahnya berubah seperti kertas disiram air. "Pak, ini kiriman ya?" Pak Jaya tidak menjawab. Dadanya terasa kosong, seperti drum tanpa kulit. Ia yakin benda itu bukan main-main. Ini bukan sekedar gangguan, melainkan peringatan dari sesuatu yang tak terlihat. Hari itu suasana toko semakin aneh. Setiap orang yang masuk seperti membawa cuaca buruk. Seorang tukang bangunan mengeluh matanya perih, padahal debu tidak terlalu tebal. Supir truk pasir tiba-tiba muntah di depan kasir. Bahkan seekor kucing yang biasa tidur di atas karung semen melompat panik sambil mengeong panjang, lalu kabur ke jalan raya. Gudang belakang terasa dingin, seperti sumur yang tak pernah terkena matahari. Ujang masuk untuk mengecek stok. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan wajah putih seperti kapur. "Pak, ada suara di dalam, seperti orang batuk tapi tertahan." Pak Jaya mencoba masuk. Di antara karung semen, terdengar bunyi lirih, mirip angin melewati lubang sempit. Namun saat ia mendekat, suara itu berhenti. Yang tersisa hanya bau besi karat dan tanah basah. Siang menjelang, awan menutup langit seperti tirai kelabu. Dari kejauhan terdengar azan, namun suaranya terasa jauh, seakan datang dari dasar air. Tiba-tiba, salah satu rak paku roboh sendiri. Paku-paku jatuh berhamburan membentuk pola melingkar di lantai. Pak Jaya tertegun. Lingkaran itu tampak seperti simbol yang sama dengan gambar di kertas bungkusan. Analoginya seperti luka yang membuka kembali jahitan lama. Sore hari, seorang tetangga datang tergesa-gesa. "Pak Jaya, semalam saya lihat orang berpakaian hitam menggali di depan toko. Saya kira karyawan Bapak." Pak Jaya membeku. Wajahnya bagaimana? Tidak kelihatan jelas, tapi jalannya pincang, seperti menyeret kaki. Kabar itu membuat dada Pak Jaya terasa diremas tangan tak terlihat. Ia teringat Pak Arman, saingan usahanya. Pertengkaran mereka belum lama terjadi. Dalam pikirannya, Pak Arman berubah menjadi bayangan besar yang berdiri di balik semua kejadian ini. Malam turun dengan cepat. Lampu toko menjala, tetapi cahayanya seperti tersaring kabut. Pak Jaya memutuskan menjaga toko sendirian. Ia duduk di kursi kayu sambil memegang tasbih. Sekitar pukul 11, terdengar suara dari halaman. Krek, krek. Seperti langkah kaki menginjak kerikil. Pak Jaya mengintip lewat celah pintu. Tidak ada siapa-siapa, namun tanah di depan toko kembali tampak tergali. Kali ini lebih dalam, seperti liang kecil. Dari lubang itu muncul bau menyengat, campuran tanah basah dan darah kering. Di dalamnya terlihat kain putih lain, lebih besar dari sebelumnya. Pak Jaya menariknya dengan susah payah, tangannya gemetar seperti ranting tertiup badai. Saat kain itu dibuka, ia melihat tulang ayam, potongan kain merah, serta botol kecil berisi cairan keruh. Sekejap, angin berhembus keras, lampu berkedip. Dari arah gudang pasir, terdengar suara perempuan menangis. Tangisan itu bukan seperti orang sedih, melainkan seperti kayu digergaji pelan. Pak Jaya mundur, tubuhnya dingin, meski keringat mengalir deras. Suara itu makin dekat, seolah merambat lewat dinding. "Pergi!" bisik suara itu. "Ini bukan tempatmu." Pak Jaya jatuh terduduk. Lidahnya keluh. Dunia terasa berputar seperti perahu tanpa dayung di tengah arus gelap. Ia menyadari satu hal. Kiriman itu bukan sekali. Benda-benda aneh akan terus datang seperti hujan batu yang tak terlihat. Setiap bungkusan adalah pesan bahwa ada kekuatan yang ingin menutup tokonya sedikit demi sedikit. Bukan dengan api, tetapi dengan ketakutan. Malam itu, Pak Jaya pulang dengan langkah berat. Di rumah, istrinya demam tinggi. Anak bungsunya mengigau menyebut kata yang sama berulang-ulang. "Pasir, pasir, dingin." Seperti pertanda bahwa teror telah menyusup sampai ke dalam rumah. Dan sejak hari kedua itu, Pak Jaya tahu tokonya bukan hanya kehilangan pembeli. Ia sedang kehilangan perlindungan. Seperti rumah tanpa pintu, terbuka bagi apapun yang ingin masuk. Hari ketiga dimulai dengan keheningan yang terasa lebih pekat daripada kabut pagi.
Toko Pak Jaya berdiri seperti perahu karam di tengah laut sepi. Tidak ada suara tawar-menawar, tidak ada deru kendaraan pengangkut bahan bangunan. Yang terdengar hanya desir angin yang menyapu papan nama usang, seperti bisikan rahasia yang tidak ingin diungkapkan. Pak Jaya membuka pintu dengan perasaan yang mirip orang memasuki ruang operasi tanpa lampu. Setiap langkah terasa diawasi. Di lantai, debu membentuk pola tidak beraturan, menyerupai garis-garis pada telapak tangan orang tua, seakan toko itu sedang menunjukkan nasibnya sendiri. Ujang datang terlambat, wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur. "Semalam saya mimpi buruk, Pak," katanya lirih. "Saya lihat perempuan berdiri di gudang pasir, rambutnya panjang, bajunya basah seperti habis keluar dari sumur." Pak Jaya tidak menjawab. Ia hanya menatap gudang yang sejak kemarin terasa lebih gelap, walau matahari sudah naik tinggi. Gudang itu seperti mulut gua yang menyimpan gema masa lalu. Sekitar pukul 10, seorang pelanggan masuk. Baru beberapa langkah, pria itu berhenti mendadak. "Kenapa di sini dingin sekali?" tanyanya sambil menggosok lengan. Padahal matahari sedang terik. Pak Jaya merasakan hal yang sama. Udara di dalam toko seperti air yang dibiarkan semalaman dalam kendi batu. Tiba-tiba, terdengar bunyi jatuh dari arah gudang pasir. Bukan suara keras, melainkan seperti karung kecil dijatuhkan dengan sengaja. Ujang menoleh, wajahnya berubah seperti tembok kapur. "Pak, itu lagi!" Mereka berjalan perlahan. Di antara tumpukan pasir, tampak bekas cekungan, seperti seseorang baru saja duduk di sana. Di atas pasir itu terdapat bekas rambut hitam panjang yang menempel seperti rumput laut di batu karang. Pak Jaya mundur selangkah, jantungnya berdebar seperti gendang perang. "Ini bukan manusia," gumamnya. Sejak saat itu, teror datang tanpa jeda. Setiap jam, selalu ada kejadian kecil namun aneh. Karung semen roboh sendiri, timbangan besi bergerak tanpa disentuh. Pintu gudang terbuka pelan walau tidak ada angin. Menjelang siang, seorang ibu yang hendak membeli paku tiba-tiba menjerit. Ia menunjuk sudut ruangan. "Ada perempuan di situ!" teriaknya histeris. Pak Jaya melihat ke arah yang ditunjuk. Tidak ada siapapun. Namun lantai di sudut itu basah, seperti habis disiram air dingin. Perempuan itu pingsan. Saat dibangunkan, bibirnya gemetar. Dia duduk di atas pasir, matanya kosong, tangannya panjang. Kata-kata itu seperti jarum menusuk telinga Pak Jaya. Analoginya seperti mendengar lonceng kematian di siang bolong. Sore menjelang, awan hitam menggantung seperti kain kafan di langit. Ujang mengajak Pak Jaya menutup toko lebih cepat. "Tempat ini sudah bukan tempat dagang, Pak. Rasanya seperti kandang makhluk lain." Pak Jaya mengangguk, tetapi sebelum pintu ditutup, terdengar suara dari dalam gudang pasir. Seperti tarikan nafas panjang orang tenggelam. Pak Jaya menoleh. Di balik tumpukan pasir, tampak sosok perempuan berdiri. Rambutnya menjuntai menutup wajah, bajunya seperti kain basah yang menempel di tubuh kurus. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri. Ujang menjerit dan lari keluar. Pak Jaya terpaku, kakinya berat seperti ditanam di tanah. Sosok itu perlahan mengangkat kepala. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa putih. Bibirnya terbuka mengeluarkan suara seperti pasir digesek besi. "Pergi." Satu kata itu terdengar seperti ribuan serangga berdengung bersamaan. Lampu toko berkedip, pasir di lantai bergerak pelan, seolah bernafas. Pak Jaya merasakan tubuhnya dingin, tetapi keringat mengalir deras. Sosok itu menghilang secepat asap tertiup angin. Gudang kembali kosong. Pak Jaya jatuh duduk di lantai. Dunia terasa seperti diperas. Ia sadar, ini bukan sekedar kiriman benda aneh. Ada penjaga tak kasat mata yang sudah menetap di tokonya. Malam hari, Pak Jaya bermimpi buruk. Ia melihat tokonya tenggelam dalam pasir. Dari bawah, tangan-tangan hitam keluar, menarik papan nama, menarik karung semen, menarik dirinya. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Keesokan pagi, kabar buruk datang. Salah satu pelanggan lama ditemukan sakit keras setelah berbelanja di toko Pak Jaya. Tubuhnya panas, matanya kosong, mulutnya mengigau tentang perempuan di gudang pasir.
Desa mulai bergosip, orang-orang menghindari toko itu seperti menghindari rumah wabah. Pak Jaya berdiri di depan tokonya menatap papan nama yang bergoyang tertiup angin. Rasanya seperti melihat nisan berdiri sebelum jasad dikubur. Dalam hatinya, ia yakin ada kekuatan yang menjaga tempat itu. Bukan penjaga keberuntungan, melainkan penjaga kehancuran. Makhluk itu tidak ingin toko tersebut ramai. Ia ingin tempat itu kembali sunyi seperti tanah kuburan. Seperti hutan yang menolak bangunan manusia, gudang pasir menolak kehidupan. Dan sejak hari ketiga itu, Pak Jaya mengerti satu hal. Yang menghancurkan usahanya bukan hanya iri hati manusia, melainkan makhluk yang telah memilih tokonya sebagai rumah. Rumah bagi teror, yang pintunya terbuka oleh bungkusan kain putih dan rasa takut. Sementara di sudut gudang, pasir tampak sedikit lebih tinggi dari kemarin, seolah ada sesuatu yang tumbuh di bawahnya. Hari keempat dimulai dengan udara yang terasa seperti kain basah menempel di kulit. Toko Pak Jaya tidak lagi tampak sebagai tempat mencari rezeki, melainkan seperti bangunan yang sedang sakit. Papan namanya berderit pelan tertiup angin. Suaranya menyerupai gigi orang tua yang gemetar menahan dingin. Pak Jaya berdiri lama di depan pintu besi sebelum membukanya. Hatinya seperti gelas retak, siap pecah oleh satu sentuhan kecil. Semalam ia hampir tidak tidur. Bayangan perempuan di gudang pasir terus terulang di pikirannya, seperti lukisan yang diputar tanpa henti. Ujang tidak datang pagi itu. Ia mengirim pesan singkat. "Maaf Pak, saya tidak berani masuk gudang lagi. Semalam saya dengar suara orang memanggil nama saya dari pasir." Pak Jaya membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Kini ia benar-benar sendirian, seperti nahkoda di kapal bocor tanpa awak. Sekitar pukul 8, tetangga toko berdatangan. Bukan untuk membeli, melainkan untuk bertanya. Wajah-wajah mereka menyimpan rasa ingin tahu bercampur takut. "Pak Jaya, katanya toko Bapak kena kiriman?" tanya seorang lelaki tua. Pak Jaya menghela nafas. Ia merasa seperti ikan yang sudah terjaring, tidak bisa lagi menghindar dari gosip. "Sejak bertengkar dengan Pak Arman, semua ini terjadi," jawabnya lirih. Nama itu seperti batu dilempar ke air tenang. Orang-orang saling pandang. "Dia memang sering ke dukun," bisik seseorang. "Usahanya sepi, mungkin iri," tambah yang lain. Kata-kata itu menempel di kepala Pak Jaya seperti paku menancap di kayu. Dalam pikirannya, Pak Arman berubah menjadi sumber segala malapetaka. Setiap suara aneh kini memiliki wajah. Setiap bau tanah basah kini memiliki alamat. Siang menjelang, matahari bersinar, tetapi cahaya itu tidak mampu mengusir dingin dari gudang pasir. Pak Jaya memberanikan diri masuk sendirian. Di antara karung semen, ia melihat bekas cekungan baru, seperti seseorang tidur di sana semalam. "Kalau benar ini perbuatan manusia, aku harus melawan," gumamnya. Analoginya seperti rumah yang diserang rayap. Jika dibiarkan, tiangnya akan runtuh pelan-pelan. Sore hari, Pak Jaya pergi menemui seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo, dikenal sebagai orang pintar di desa sebelah. Rumahnya kecil, dikelilingi pohon bambu yang bergesek seperti orang berbisik. Mbah Wiryo mendengarkan cerita Pak Jaya tanpa menyela. Matanya tertutup setengah, seperti sedang membaca sesuatu di balik dahi. "Yang datang ke tempatmu bukan sekadar kiriman iri hati," katanya pelan. "Ada yang sudah menempati tanah itu, kamu hanya membangunkannya." Pak Jaya merasa tenggorokannya kering. "Tapi semua ini sejak saya bertengkar dengan Pak Arman." "Manusia bisa membuka pintu, tapi yang masuk belum tentu manusia," jawab Mbah Wiryo. "Jika kau ingin aman, pasang pagar gaib. Tapi ingat, pagar hanya menahan yang di luar, yang di dalam akan marah." Kata-kata itu seperti hujan di atas bara. Pak Jaya pulang dengan jantung berat, namun tekadnya bulat. Malam itu ia menyiapkan air bunga, garam kasar, dan beberapa benda yang diberikan Mbah Wiryo.
Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Awan menggantung seperti selimut hitam. Pak Jaya berdiri di tengah toko, membaca doa dengan suara gemetar. Ia memercikkan air ke setiap sudut, seperti menandai wilayah perang. Saat air menyentuh pasir, terdengar suara mendesis, seperti besi panas dicelupkan ke air. Bau aneh muncul, campuran tanah basah dan sesuatu yang pahit. Tiba-tiba, angin berputar di dalam gudang. Karung semen bergeser sedikit, meski pintu tertutup rapat. Lampu neon berkedip seperti mata yang menolak tidur. "Keluar!" bisik Pak Jaya sambil menggenggam tasbih. Dari sudut gudang terdengar tawa lirih. Bukan tawa manusia, melainkan seperti kayu lapuk digesek. "Ini rumahku." Suara itu masuk ke telinga Pak Jaya seperti jarum es. Tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah berdiri di antara dua dunia. Satu yang masih bisa disentuh, satu lagi hanya bisa dirasakan lewat ketakutan. Pagar gaib selesai dipasang. Udara tiba-tiba terasa lebih ringan. Pak Jaya duduk kelelahan, keringat mengalir seperti hujan kecil di wajahnya. Namun ketenangan itu hanya seperti embun pagi, cepat menguap. Tengah malam suara benturan terdengar dari gudang. Buk, buk, seperti orang memukul dinding dari dalam. Pasir bergerak membentuk gundukan baru. Dari situ muncul tangan hitam sebentar, lalu menghilang kembali. Pak Jaya berteriak, suaranya pecah seperti kaca jatuh ke lantai. Keesokan paginya ia menemukan simbol aneh tergambar di lantai gudang, terbuat dari pasir dan debu semen. Bentuknya mirip lingkaran dengan garis-garis patah, seperti mata yang dilukai. Ujang datang sebentar untuk mengambil barang pribadi. Ia melihat simbol itu dan langsung pucat. "Pak, ini bukan kiriman orang. Ini tanda kalau yang di dalam sudah marah." Pak Jaya menatap gudang itu lama. Kini ia ragu pada keyakinannya sendiri. Jika semua ini hanya karena Pak Arman, mengapa suara itu menyebut tempat tersebut sebagai rumah? Desa semakin menjauh. Tidak ada pelanggan, tidak ada tawa. Toko itu seperti sumur tanpa timba, hanya menyimpan gelap. Pak Jaya duduk di bangku kasir sambil menatap rak paku yang kosong pembeli. Hatinya seperti ladang yang ditaburi garam, tidak bisa lagi menumbuhkan harapan. Ia mulai menyadari bahwa dugaan tentang saingan usaha mungkin hanya bayangan yang menutupi kenyataan lebih besar. Seperti orang menuduh angin, padahal badai datang dari dalam tanah. Dan pada hari keempat itu, Pak Jaya berdiri di ambang pilihan. Terus melawan sesuatu yang tidak ia pahami atau menggali masa lalu yang mungkin menjadi akar dari semua teror. Sementara di gudang pasir, gundukan tanah kembali bertambah tinggi, seolah ada tubuh tak terlihat yang sedang belajar bernafas di bawahnya. Pagi kelima datang seperti tamu yang membawa kabar duka sebelum mengetuk pintu. Udara terasa pengap, seolah langit menahan napas bersama manusia di bawahnya. Toko Pak Jaya berdiri kaku, mirip bangkai kapal yang terseret ke darat tanpa awak. Ujang tidak muncul sejak subuh. Biasanya ia sudah datang lebih awal untuk menyusun karung semen. Hari itu, hanya suara angin yang menyapu halaman seperti sapu tua membersihkan jejak malam. Pak Jaya merasa dadanya sesak. Perasaan buruk menggelinding di pikirannya seperti bola batu menuruni bukit. Ia melangkah menuju gudang belakang dengan langkah ragu, seolah setiap pijakan adalah keputusan menuju jurang. Saat pintu dibuka, bau aneh langsung menyergap. Bukan bau semen, bukan bau pasir, melainkan aroma besi dan tanah lembab bercampur menjadi satu, seperti ruang bawah tanah yang baru digali. "Ujang?" panggil Pak Jaya. Tidak ada jawaban. Di antara tumpukan karung semen, tampak satu gundukan yang tidak biasa. Karung-karung itu menumpuk membentuk dinding kecil, seperti seseorang sengaja menyusunnya untuk menutup sesuatu. Pak Jaya mendekat, tangannya gemetar saat menyibakkan karung paling atas. Di bawahnya, tubuh Ujang terbaring kaku. Wajahnya pucat seperti kapur, matanya terbuka lebar menatap langit-langit gudang tanpa berkedip.
Separuh tubuhnya tertimbun semen yang telah mengeras seperti batu. Tangannya terjulur, jari-jarinya kaku, seolah mencoba meraih udara terakhir. Pak Jaya jatuh terduduk. Napasnya tersangkut di tenggorokan seperti paku karat. Analoginya seperti menemukan boneka rusak di sudut kamar anak, tetapi menyadari boneka itu pernah bernapas. Beberapa warga berdatangan setelah mendengar teriakan Pak Jaya. Mereka berdiri melingkar dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Gudang itu terasa seperti ruang terkutuk. Seorang lelaki tua berbisik, "Semen bisa mengeras secepat ini tanpa air?" Tidak ada yang menjawab. Tubuh Ujang diangkat dengan susah payah. Semen yang membungkus kakinya pecah seperti kulit telur tua. Saat kain penutup dibuka sedikit, terlihat simbol aneh di dadanya, terbentuk dari debu dan tanah hitam. Bentuknya menyerupai lingkaran dengan garis patah di tengah, sama seperti tanda yang muncul di lantai gudang kemarin. Pak Jaya merasa dunia berputar. Lambungnya kosong seperti sumur kering. Ia sadar, ini bukan kecelakaan biasa. Ini seperti hukuman yang dijatuhkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kabar kematian Ujang menyebar cepat. Desa menjadi bisu seperti halaman buku yang disobek. Tidak ada yang mau mendekat ke toko Pak Jaya. Jalan di depan toko berubah sepi, seperti jalur menuju rumah kosong. Malam itu, Pak Jaya duduk sendiri di bangku kasir. Lampu redup, bayangan karung semen memanjang di dinding seperti sosok-sosok kurus yang berdiri berbaris. Ia teringat suara perempuan di gudang pasir. Terngiang kembali kata yang pernah didengar. "Ini rumahku." Analoginya seperti orang menyewa rumah di atas makam, lalu marah saat penghuni lama bangun. Sekitar tengah malam, bau amis kembali muncul. Dari arah gudang terdengar langkah kaki pelan. Bukan langkah manusia hidup, melainkan suara gesekan benda berat di lantai. Srek, srek. Pak Jaya berdiri kaku, keringat mengalir meski udara dingin. Ia melihat bayangan lewat di celah pintu gudang. Bayangan itu tinggi, rambutnya menjuntai, tubuhnya tampak basah. Suara itu berhenti tepat di depan kasir. "Dia sudah diambil," bisik suara perempuan. "Yang lain akan menyusul." Pak Jaya menutup telinga, namun suara itu tetap masuk ke kepalanya seperti air hujan merembes ke atap bocor. Keesokan pagi, polisi datang. Mereka menyimpulkan Ujang meninggal karena tertimbun semen. Tidak ada luka luar selain tanda aneh di dadanya yang dianggap bekas kotoran. Pak Jaya tahu, kebenaran tidak sesederhana laporan. Setelah jenazah dibawa pergi, gudang terasa lebih dingin dari biasanya. Di lantai, tersisa bekas tubuh Ujang, seperti bayangan yang dicetak semen. Seorang ibu yang melintas tiba-tiba berteriak. Ia melihat sosok berdiri di bekas tempat Ujang meninggal. Sosok itu menghadap dinding, kepalanya tertunduk. "Masih di sini," gumam ibu itu sebelum pingsan. Desa semakin yakin toko Pak Jaya membawa petaka. Orang-orang menghindar seperti menghindari api di musim kemarau. Pak Jaya pulang ke rumah dengan tubuh lelah. Di rumah, istrinya semakin sakit. Anak-anaknya ketakutan setiap mendengar suara angin. Rumah mereka terasa seperti perahu bocor di tengah laut gelap. Malam berikutnya, Pak Jaya bermimpi. Ia melihat Ujang berdiri di gudang pasir. Tubuhnya setengah tertimbun semen, mulutnya penuh pasir, matanya hitam kosong. "Pak, jangan biarkan dia tinggal," katanya dengan suara seperti kerikil digesek. Pak Jaya terbangun dengan teriakan. Jantungnya berdegup keras seperti palu menghantam besi. Ia menyadari satu hal. Kematian Ujang bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Seperti retakan kecil di bendungan, jika tidak ditutup, air akan menghancurkan seluruh desa. Toko itu kini bukan hanya tempat usaha yang sekarat, melainkan ladang korban. Dan di sudut gudang, simbol tanah kembali muncul, lebih tebal dari sebelumnya, seolah ditulis ulang oleh tangan yang tidak terlihat. Pak Jaya berdiri di depan pintu gudang, menatap gelap di dalamnya. Hatinya seperti daun kering di tengah api, siap habis kapan saja. Hari kelima berakhir dengan satu kesimpulan pahit. Yang datang ke tokonya bukan sekedar menutup rezeki, melainkan mulai mengambil nyawa satu persatu. Malam ke-6
turun seperti tirai tebal yang menutup panggung tragedi. Hujan rintik jatuh pelan, bukan untuk membersihkan, melainkan seperti menandai dimulainya sesuatu yang lebih gelap. Toko Pak Jaya diterangi lampu kuning redup. Cahayanya tampak seperti mata lelah yang dipaksa terjaga. Setelah kematian Ujang, Pak Jaya tidak berani lagi sendirian. Ia memanggil Mbah Wiryo bersama 2 orang tua kampung yang dikenal paham urusan gaib. Mereka datang membawa tas kain berisi kemenyan, air bunga, dan sebilah keris kecil berkarat. Gudang pasir dibuka perlahan, bau lembab menyambut seperti napas makhluk yang lama terkurung. Tanah di sudut ruangan tampak menggembung, seolah perut bumi sedang mengandung rahasia. Disinilah pusatnya, kata Mbah Wiryo. Suaranya berat, seperti batu jatuh ke sumur. Mereka membentuk lingkaran. Pak Jaya berdiri di tengah, memegang lilin. Tangannya gemetar seperti daun pisang tertiup angin malam. Ritual dimulai dengan doa yang dibaca lirih. Asap kemenyan naik berputar, membentuk garis-garis aneh di udara. Gudang terasa lebih sempit, seolah dindingnya mendekat perlahan. Saat air bunga dipercikan ke pasir, terdengar suara mendesis. Bukan seperti air menyentuh api, melainkan seperti ular bersembunyi di bawah tanah. Tanah tiba-tiba bergerak. Bukan bergeser, melainkan berdenyut, seperti dada manusia yang sedang bernapas. Karung semen di sekitarnya ikut bergetar pelan. Pak Jaya mundur setapak, kakinya terasa lemas seperti berdiri di atas lumpur. "Jangan berhenti," ujar Mbah Wiryo tegas. Ia menancapkan keris ke pasir. Seketika angin berputar di dalam gudang, membuat lilin hampir padam. Dari sudut ruangan terdengar suara perempuan menangis. Tangisan itu tidak pecah, tidak terisak, melainkan panjang seperti seruling patah. "Pergi," bisik suara itu. "Ini tempatku." Pak Jaya menutup mata, jantungnya berdetak seperti jenderang perang. Kepalanya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat menekan pikirannya. Mbah Wiryo tiba-tiba terhuyung, matanya terbuka lebar, putihnya terlihat jelas. Tubuhnya kaku, lalu mulutnya berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Yang mengundang bukan orang luar, yang membuka pintu adalah darah sendiri. Pak Jaya membeku. "Darah sendiri?" ulangnya lirih. Suara dari mulut Mbah Wiryo tertawa pendek seperti kayu lapuk dipatahkan. "Tanah ini pernah diberi makan, sekarang ia lapar lagi." Analoginya seperti sumur tua yang dulu diberi air, lalu ditinggalkan hingga berubah menjadi lubang haus yang menelan siapapun yang mendekat. Pasir di lantai terbelah sedikit. Dari celah itu muncul bau busuk, campuran tanah kuburan dan besi karat. Cahaya lampu berkedip cepat. Pak Jaya merasa kepalanya dipenuhi bayangan masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. "Bukan Pak Arman, bukan sainganmu. Yang kau takuti hanya topeng. Yang kau kubur adalah asal mula." Pak Jaya jatuh berlutut. Keringat dingin mengalir di punggungnya seperti air hujan di atap seng. Ia teringat kejadian bertahun-tahun silam saat tokonya baru berdiri dan tanah ini masih kosong. Ia teringat seseorang yang pernah datang meminta bagian, lalu menghilang tanpa kabar. Mbah Wiryo roboh ke lantai. 2 orang tua kampung segera menopangnya. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara hujan di luar seperti ribuan jari mengetuk kaca. Ritual ini tidak bisa mengusir, ucap Mbah Wiryo lemah setelah sadar. Yang ada di sini bukan kiriman biasa. Ia tumbuh dari dosa lama. Kau membangkungkannya, sekarang ia menagih. Pak Jaya merasa dadanya kosong. Kata-kata itu seperti cermin yang memperlihatkan wajah lain dari dirinya sendiri. Malam belum berakhir. Saat mereka hendak pergi, suara dari gudang pasir kembali terdengar. Duk, duk. Seperti sesuatu memukul dari bawah tanah. Lampu mati sejenak. Dalam gelap,
Pak Jaya melihat bayangan berdiri di tempat Ujang pernah jatuh. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menunjuk ke arah Pak Jaya. Gantinya, bisik suara perempuan. Pak Jaya menjerit, tubuhnya lemas seperti kain basah. Ketika lampu menyala kembali, bayangan itu lenyap. Namun di lantai muncul simbol tanah yang lebih besar dari sebelumnya, membentuk lingkaran dengan garis patah menyerupai mulut terbuka. Mbah Wiryo memandang simbol itu lama. Ini bukan tanda serangan, ini tanda kepemilikan. Malam itu mereka meninggalkan toko dengan langkah cepat. Hujan berhenti, tetapi udara tetap berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Pak Jaya duduk di bangku kasir sendirian. Rak paku tampak seperti barisan tulang, gudang pasir seperti liang yang siap menelan siapa saja. Ia sadar, dugaan tentang santet dari saingan usaha hanya bayangan tipis yang menutupi kebenaran lebih besar. Masalahnya bukan orang lain, melainkan masa lalu yang ia kunci rapat, seperti peti berisi bangkai. Analoginya seperti seseorang menutup api dengan kain, lalu heran saat rumah terbakar dari dalam. Menjelang subuh, suara langkah kembali terdengar, bukan dari luar, melainkan dari bawah lantai. Tok, 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 seperti jantung yang berdetak dari perut bumi. Pak Jaya mengeluk dirinya sendiri, matanya kosong menatap gudang pasir. Hari ke-6 berakhir dengan satu kenyataan pahit. Ritual penolak santet tidak mengusir teror, justru membuka pintu rahasia bahwa makhluk itu tidak datang karena iri manusia, melainkan karena panggilan lama yang belum pernah dibayar lunas. Dan di bawah tumpukan pasir, sesuatu bergerak lebih aktif, seolah mengetahui bahwa rahasianya mulai terbongkar. Pagi ke-7 datang tanpa cahaya hangat. Matahari terlihat seperti bola pucat yang menggantung malas di langit. Pak Jaya duduk di ruang tamu dengan mata kosong, seperti orang yang baru pulang dari medan perang tanpa senjata. Kata-kata Mbah Wiryo semalam masih berputar di kepalanya. Darah sendiri, dosa lama, tanah pernah diberi makan. Ia merasa pikirannya seperti lemari tua yang dipaksa dibuka kembali. Bau masa lalu keluar satu persatu. Pak Jaya berdiri perlahan, tangannya gemetar ketika mengambil kunci toko. Setiap bunyi logam terdengar seperti palu yang memukul peti rahasia. Ia tidak langsung menuju gudang pasir, kakinya justru melangkah ke sudut halaman belakang, tempat yang jarang ia datangi sejak toko berdiri. Di sana, tanah tampak lebih rendah dari sekitarnya. Rumput tumbuh berbeda warna, lebih gelap, seperti disiram air dari sumur kematian. Ia berlutut, jantungnya berdetak keras. Ingatannya kembali ke 20 tahun lalu, saat tanah itu masih kosong dan ia belum punya apa-apa selain utang dan amarah. Waktu itu ada seorang pria bernama Sumarno, pemilik lahan lama. Mereka berselisih soal harga jual. Malam setelah pertengkaran besar, Sumarno datang sendiri ke lokasi, membawa surat perjanjian. Mereka berdebat, suara tinggi, emosi meledak seperti minyak disiram api. Pak Jaya teringat jelas bagaimana tangannya mendorong tubuh Sumarno. Kepala pria itu menghantam batu besar. Darah mengalir ke tanah seperti air hujan pertama musim kemarau. Ia panik, tidak ada saksi, tidak ada cahaya, hanya tanah dan ketakutan. Dengan tangan gemetar, Pak Jaya menggali lubang malam itu juga. Tubuh Sumarno ditanam tanpa doa. Tanah ditutup seperti menutup rahasia dengan selimut tipis. Beberapa minggu kemudian, toko Pak Jaya berdiri. Usahanya tiba-tiba ramai. Uang mengalir seperti sungai setelah hujan. Ia menganggap semua itu keberuntungan. Namun sekarang, kenangan itu bangkit seperti mayat yang menolak diam. Analoginya seperti bangunan megah yang berdiri di atas tulang belulang. Pak Jaya menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke tanah, menyatu dengan debu. Ia merasa seperti orang yang selama ini berjalan dengan kaki pinjaman. Saat ia berdiri, terdengar suara langkah dari arah gudang pasir. Srek. Ia menoleh. Dari pintu gudang muncul sosok perempuan berambut panjang,
Wajahnya pucat, matanya hitam seperti lubang sumur. Namun kali ini, tubuhnya tidak sepenuhnya perempuan. Separuh wajahnya berubah menjadi wajah Sumarno, penuh luka dan tanah. "Engkau ingat sekarang." Suara itu terdengar ganda, laki-laki dan perempuan menyatu. Pak Jaya jatuh terduduk. "Kau bangun rumah di atasku. Kau makan dari tulangku. Sekarang aku bangun." Kata-kata itu masuk ke telinga Pak Jaya seperti paku dipukul satu persatu. Desa mulai heboh. Orang-orang melihat bayangan berdiri di gudang pasir setiap malam. Ada yang mendengar suara orang menggali. Ada yang mencium bau kuburan dari arah toko. Pak Arman, saingan usaha yang selama ini dituduh, datang dengan wajah pucat. "Pak Jaya, demi Tuhan saya tidak pernah kirim apapun. Saya hanya dengar cerita aneh dari warga." Pak Jaya menatapnya lama. Di mata Pak Arman tidak ada niat jahat, hanya takut. Saat itu kesadarannya seperti kaca yang pecah, tuduhan yang ia simpan runtuh seketika. "Maaf," ucap Pak Jaya pelan. Pak Arman pergi tanpa berkata apa-apa. Langkahnya cepat seperti orang keluar dari rumah wabah. Malam turun, gudang pasir kembali mengeluarkan suara nafas berat. Pak Jaya duduk sendirian di dalam toko. Lampu redup membuat bayangan karung semen tampak seperti barisan mayat berdiri. Dari lantai muncul retakan kecil. Tanah bergerak seperti kulit yang gatal. "Engkau tidak bisa lari. Tanah ini minum darah. Sekarang ia haus lagi." Pak Jaya memegang dadanya. Nafasnya pendek. Ia sadar makhluk itu bukan kiriman santet dari luar. Ia adalah utang yang hidup. Analoginya seperti bayangan yang lahir dari tubuh sendiri. Keesokan pagi, Pak Jaya pergi ke rumah keluarga Sumarno. Istrinya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Anak lelakinya kini tinggal di kota. Rumah itu kosong, seperti cerita yang belum selesai. Pak Jaya berdiri lama di depan rumah itu. Ia berbisik, "Aku salah. Aku kubur ayahmu demi toko." Angin berhembus pelan. Daun kering bergerak seperti tangan kecil melambaikan perpisahan. Namun malam berikutnya, teror semakin kuat. Simbol tanah muncul di setiap sudut gudang pasir. Pasir naik membentuk gundukan seperti kubur kecil. Bau besi dan lumpur bercampur. Suara perempuan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Bayar, bayar dengan yang hidup." Pak Jaya menangis. Ia sekarang mengerti, makhluk itu bukan sekedar arwah, melainkan penjaga perjanjian gelap yang tercipta dari darah dan tanah. Ia tumbuh dari pembunuhan yang tak pernah diakui. Desa semakin menjauh. Anak-anak Pak Jaya takut pulang ke rumah. Istrinya hanya bisa terbaring sakit. Pak Jaya berdiri di depan gudang pasir memandang gundukan yang makin tinggi. Rasanya seperti melihat makam yang menunggu nama berikutnya. Hari ke-7 berakhir dengan satu kebenaran pahit. Musuhnya bukan saingan toko, bukan kiriman santet, melainkan dosa yang ia tanam sendiri dan kini tumbuh menjadi makhluk haus. Seperti benih racun yang disiram keserakahan, ia akhirnya berbuah teror. Dan di bawah pasir, sesuatu tertawa pelan, seolah puas karena rahasia akhirnya dibuka. Malam ke-8 turun dengan suasana yang terasa seperti dunia sedang menahan napas. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ingin menyentuh atap toko Pak Jaya. Tidak ada bintang, tidak ada suara jangkrik, hanya keheningan yang berat, seperti kain basah menutup wajah. Pak Jaya berdiri di depan gudang pasir dengan tubuh gemetar. Kebenaran yang ia temukan kemarin membuat dadanya seperti diisi batu. Sosok yang menghantui tokonya bukan kiriman orang lain, melainkan hasil dari perbuatannya sendiri. Ia merasa seperti seseorang yang menanam pohon beracun, lalu terkejut saat buahnya meracuni rumahnya. Dari dalam gudang terdengar suara gesekan. Kers. Pasir bergerak perlahan membentuk gundukan baru. Udara menjadi dingin, seperti ruang penyimpanan jenazah. Bau tanah kuburan bercampur besi karat menyusup ke hidung. Pak Jaya melangkah masuk. Setiap langkah seperti menapaki punggung makhluk tidur. Lampu bergoyang, bayangan karung semen memanjang di dinding seperti barisan orang kurus menunggu giliran.
Keluar, bisiknya. Suaranya pecah. Aku akan mengakui semuanya. Dari sudut gudang, sosok perempuan itu muncul. Rambutnya menjuntai, wajahnya separuh berubah menjadi Sumarno. Matanya hitam seperti lubang tanpa dasar. Kau ingat janji tanah, ucap suara ganda itu. Rizkimu dibeli dengan tubuh. Pak Jaya jatuh berlutut, tangannya menyentuh lantai yang dingin. Ia merasa seperti anak kecil yang berdiri di depan kubur orang tuanya. Aku akan menyerahkan diri. Aku akan menguburkanmu dengan layak. Aku akan minta maaf pada keluargamu. Makhluk itu tertawa pelan. Suaranya seperti pasir digilas roda besi. Penyesalan tidak mengenyangkan, katanya. Yang hidup harus mengganti yang mati. Analoginya seperti hutang darah yang tidak bisa dibayar dengan kata-kata, hanya dengan tubuh lain. Pasir di lantai berputar. Dari dalamnya muncul bayangan lain, bukan hanya satu, tetapi beberapa bentuk samar menyerupai manusia tanpa wajah. Mereka berdiri mengelilingi Pak Jaya seperti lingkaran pengadilan. Kami penjaga perjanjian, bisik mereka serempak. Tanah ini pernah disiram nyawa, sekarang ia menuntut lebih. Pak Jaya berteriak, kepalanya dipenuhi suara seperti ratusan orang berbisik bersamaan. Dunia berputar, ia melihat bayangan keluarganya, istrinya yang sakit, anak-anaknya yang ketakutan. Ambil aku saja, teriaknya, jangan mereka. Makhluk itu mendekat, tangannya panjang, dingin seperti lumpur kuburan. Ujung jarinya hampir menyentuh dada Pak Jaya. Namun tiba-tiba terdengar suara lain dari luar gudang. Allahu Akbar. Beberapa warga datang membawa obor dan air doa. Mbah Wiryo berdiri di depan pintu dengan wajah tegang. Kau harus menutup perjanjian itu, teriaknya. Kubur kebenaran di tempat yang benar, bukan di bawah pasir dagang. Pak Jaya menangis. Ia merasa seperti orang yang selama ini berdiri di tengah jembatan rapuh. Satu langkah lagi, ia akan jatuh. Buka tanah itu, lanjut Mbah Wiryo. Keluarkan yang kau sembunyikan. Dengan tenaga terakhir, Pak Jaya mengambil sekop. Tangannya gemetar, namun ia menggali. Pasir terbelah. Tanah terbuka seperti luka lama yang dipaksa bernafas. Bau busuk langsung keluar. Di bawahnya terlihat tulang belulang dibungkus kain lusuh. Wajah Sumarno seperti muncul di antara tanah. Matanya terbuka dalam bayangan Pak Jaya. Makhluk penjaga berteriak panjang. Suaranya seperti angin yang keluar dari gua. Jangan sentuh. Namun warga terus membaca doa. Obor menyala terang. Cahaya itu seperti matahari kecil di dalam gudang gelap. Pak Jaya mengangkat tulang itu dengan tangan sendiri. Air matanya jatuh ke tanah. Aku salah, aku berdosa. Sekejap, bayangan perempuan itu menjerit. Tubuhnya retak seperti tanah kering. Pasir di lantai bergerak liar, lalu berhenti. Udara tiba-tiba terasa ringan, seperti badai yang baru saja lewat. Namun sebelum lenyap, sosok itu mendekat dan berbisik di telinga Pak Jaya. Hutang tidak pernah habis, hanya berpindah. Tubuhnya menghilang bersama debu dan bau kuburan. Gudang menjadi sunyi, hanya terdengar nafas orang-orang yang terengah-engah. Mayat Sumarno dibawa keluar untuk dimakamkan dengan layak. Warga menangis, bukan hanya karena takut, tetapi karena kebenaran akhirnya keluar seperti nanah dari luka lama. Pak Jaya duduk lemas, rasanya seperti bangunan roboh dari dalam. Ia sadar, tokonya mungkin akan hancur, tetapi jiwanya harus diselamatkan. Keesokan harinya, berita menyebar cepat. Orang-orang tahu bahwa kematian Ujang dan teror toko berasal dari dosa masa lalu. Tidak ada lagi tuduhan pada Pak Arman. Semua kini menghindari toko Pak Jaya seperti menghindari rumah bekas kebakaran. Pasir di gudang kembali rata. Simbol tanah menghilang, bau busuk lenyap, tetapi bekas retakan tetap ada, seperti kerutut di wajah orang tua.
Pak Jaya berdiri di tengah gudang kosong. Ia merasa seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Hatinya lega, tetapi juga hampa. Analoginya seperti seseorang yang memadamkan api dengan air mata, namun rumahnya sudah menjadi abu. Malam ke-8 berakhir tanpa suara tangisan. Tidak ada bayangan perempuan, tidak ada langkah kaki dari bawah tanah. Namun Pak Jaya tahu sesuatu telah berubah. Bukan hanya tokonya, tetapi garis hidup keluarganya. Ia memandang tumpukan pasir yang kini tampak biasa saja. Dalam hatinya terlintas satu pikiran. Teror memang berhenti, tetapi bekasnya akan tinggal seperti luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Dan dalam-dalam tanah, seolah masih ada getaran kecil, seperti nafas makhluk yang belum sepenuhnya pergi, hanya tertidur, menunggu waktu lain untuk bangun kembali. Pagi ke-9 datang dengan cahaya yang terasa asing. Matahari bersinar, namun tidak membawa hangat. Toko Pak Jaya berdiri seperti rumah kosong yang lupa cara bernafas. Setelah tulang Sumarno dimakamkan dengan layak, teror memang berhenti. Tidak ada lagi suara dari gudang pasir. Tidak ada bau tanah kuburan. Tidak ada bayangan perempuan berambut panjang. Namun ketenangan itu seperti kaca tipis di atas jurang. Pak Jaya memutuskan menjual tokonya. Ia merasa tempat itu terlalu penuh dengan luka. Setiap karung semen mengingatkannya pada tubuh Ujang. Setiap gundukan pasir mengingatkannya pada kubur rahasia. Analoginya seperti seseorang yang pindah rumah karena dindingnya penuh bayangan masa lalu. Ia membawa keluarganya ke kota kecil di pinggir hutan. Di sana, ia membuka usaha baru, toko material yang lebih besar, lebih terang, dan lebih bersih. Tidak ada cerita kelam, tidak ada tanah yang pernah ditumpahi darah. Semua terasa seperti awal hidup baru. Bulan pertama usaha berjalan lancar, pembeli berdatangan, anak-anak Pak Jaya kembali tertawa, istrinya perlahan sembuh dari sakit panjang. Malam-malam terasa tenang, seperti danau tanpa angin. Pak Jaya percaya kutukan telah terkubur bersama tulang Sumarno. Namun pada minggu ke-5, sesuatu mulai berubah. Karung semen yang baru datang tiba-tiba mengeras sebelum dibuka. Pasir terasa dingin seperti disimpan di ruang bawah tanah. Pelanggan mengeluh pusing setiap masuk ke gudang belakang. Pak Jaya merasa jantungnya ditarik ke masa lalu. Tidak mungkin, gumamnya. Suatu sore anak sulungnya, Dimas, menemukan bungkusan kain putih di sudut gudang baru. Kain itu terikat rapi dan berbau tanah lembab. "Pak, ini apa?" tanya Dimas dengan suara gemetar. Pak Jaya membeku. Isinya sama seperti dulu, paku karat, rambut, serpihan kain merah, dan gambar kasar bangunan toko mereka yang baru. Analoginya seperti melihat wajah lama muncul di cermin yang baru dibeli. Malam itu Pak Jaya bermimpi. Ia melihat sosok perempuan berdiri di atas pasir, namun kali ini wajahnya tidak lagi Sumarno. Wajah itu berubah menjadi wajah Dimas. "Utang tidak ikut tanah," bisik suara itu. "Utang ikut darah." Pak Jaya terbangun dengan teriakan. Keesokan hari teror mulai terasa nyata. Seorang karyawan jatuh pingsan di gudang, rak besi bergerak sendiri, timbangan berputar tanpa disentuh. Pak Jaya menangis di sudut toko. "Aku sudah mengaku, aku sudah menguburkan semuanya," katanya. Namun malam berikutnya, ia mendengar suara langkah dari belakang rumah. Ia mengintip lewat jendela dan melihat Dimas berjalan menuju gudang dengan membawa tas kecil. Pak Jaya mengikuti diam-diam. Di dalam gudang, Dimas membuka tas itu. Di dalamnya terdapat botol kecil, kain putih, dan buku catatan lama milik Pak Jaya yang pernah dipakai untuk ritual pesugihan bertahun-tahun lalu. "Apa yang kau lakukan?" tanya Dimas dengan suara patah. Dimas menoleh perlahan, matanya kosong seperti orang yang sedang bermimpi sambil berjalan. "Aku hanya mengulang supaya toko tidak mati. Aku tidak mau kita miskin lagi." Pak Jaya jatuh berlutut. "Kau tidak tahu apa yang kau bangunkan." Dimas tersenyum tipis. "Yang datang kemarin bilang, jika satu ditutup, pintu lain bisa dibuka." Dari sudut gudang terdengar suara perempuan tertawa pelan. Pak Jaya merasa dunia runtuh seperti bangunan tanpa tiang.
Makhluk itu muncul perlahan, bukan lagi satu wujud, melainkan bayangan panjang seperti asap berbentuk manusia. "Kau memutus perjanjian lama," ucap suara itu. "Anakmu membuat yang baru." Analoginya seperti api yang dipadamkan dengan air, lalu dinyalakan kembali oleh tangan sendiri. Pak Jaya memeluk Dimas. "Hentikan, jangan ulangi dosa ayahmu." Namun tubuh Dimas terasa dingin. Tatapannya bukan lagi milik anak kecil, melainkan milik sesuatu yang menumpang di dalamnya. "Rizki selalu minta bayaran, dan aku sudah setuju." Gudang tiba-tiba gelap, pasir bergerak membentuk lingkaran, bau tanah kuburan kembali memenuhi udara. Pak Jaya menjerit, memeluk anaknya erat. "Aku yang salah, ambil aku saja." Makhluk itu tertawa. "Utang tidak diwariskan pada yang mati, tetapi pada yang hidup." Sekejap angin berputar kencang, lampu padam. Ketika cahaya kembali, Dimas terbaring pingsan. Gudang sunyi, bayangan menghilang. Namun di lantai muncul simbol baru, lebih besar daripada sebelumnya. Sejak malam itu toko Pak Jaya kembali sepi. Karyawan satu persatu pergi. Istrinya kembali jatuh sakit. Dimas sering mengigau menyebut kata pasir dan utang. Pak Jaya duduk sendirian di depan tokonya setiap malam. Ia sadar, kutukan tidak pernah pergi. Ia hanya berpindah tangan dari ayah ke anak. Analoginya seperti penyakit yang tidak sembuh, hanya berganti tubuh. Pada hari terakhir cerita ini, Pak Jaya menutup tokonya untuk selama-lamanya. Ia menggantung papan kayu bertuliskan, "Dijual." Namun pada malam yang sama, di gudang kosong itu kembali ditemukan bungkusan kain putih yang terikat rapi. Dan di dalam rumah Pak Jaya, Dimas berdiri di depan cermin, memegang botol kecil berisi cairan keruh, menirukan gerakan ayahnya di masa lalu. Cerita ini berakhir bukan dengan kematian, melainkan dengan kelahiran kutukan baru. Karena dosa yang tidak benar-benar dihentikan akan selalu menemukan tangan berikutnya untuk melanjutkan perjanjian gelap. Seperti bayangan yang mengikuti cahaya, teror tidak pernah hilang. Ia hanya belajar cara hidup lebih lama. Namun yang paling mengerikan bukanlah makhluk yang muncul di gudang, melainkan keputusan yang diambil Dimas setelah ayahnya menutup toko untuk selamanya. Di video berikutnya, kita akan membuka isi botol kecil yang ia sembunyikan di kamarnya dan mengungkap siapa sebenarnya yang mengendalikan kutukan ini sejak awal. Jangan kemana-mana, karena jawabannya jauh lebih mengerikan dari yang kalian bayangkan.